Salam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Sapaan Gembala GKI. Saya Pendeta Andreas Daud, saat ini melayani di GKI Residen Sudirman, Surabaya. Tema perenungan firman Tuhan hari ini adalah I miss you. Aku rindu padamu. Apa yang terlintas dalam benak Anda ketika mendengar ungkapan aku rindu padamu? Mungkin ada yang berpikir, wow, romantis sekali. Tetapi mungkin ada yang berpikir, itu lebay sekali. No problem. Setiap orang berhak berpandangan masing-masing tentang sesuatu, termasuk tentang perasaan rindu. Tapi bagi saya, perasaan rindu adalah anugerah Allah. Kita bisa merindukan seseorang adalah anugerah Allah. Apalagi merindukan Allah. Amin, saudara-saudara. Mazmur 42 ayat 2-3 berbunyi demikian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara, sebuah ungkapan perasaan rindu yang begitu dalam, begitu kuat dari pemazmur, sampai dia menggambarkannya seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Tapi siapakah sebenarnya pemazmur ini, saudara-saudara? Dari bentuk syairnya yang sangat personal, boleh jadi pemazmur ini adalah seorang pribadi yang sangat rindu, sangat mencintai, dan sangat sayang kepada Tuhan. Dan saudara, Mazmur 42 ini mirip sekali dengan Mazmur 63. Mazmur 63 itu dikatakan Mazmur Daud atau dari Daud. Maka dari kemiripan ini bisa disimpulkan bahwa Mazmur 42 ini ditulis atau hasil goresan tangan Daud, saudara-saudara. Nah, hal yang menarik adalah mengapa Daud memilih rusa untuk menggambarkan perasaan rindunya kepada Allah. Mengapa bukan singa, bukan unta, bukan gajah atau raja wali atau hewan-hewan perkasa lainnya? Bukankah rusa adalah hewan yang cukup lemah? Ya. Tetapi mungkin pemazmur memilih rusa untuk mengungkapkan perasaan rindunya kepada Allah adalah karena rusa adalah jenis hewan yang hidupnya sangat bergantung kepada air. Sehingga rusa itu akan sangat menderita kalau kekurangan air, apalagi jauh dengan air. Itu sebabnya saudara-saudara, kawanan rusa itu selalu mudah ditemukan di pinggir sungai, pinggir danau, atau tempat-tempat yang berair. Kenapa? Karena rusa tidak mungkin akan mau jauh dari sungai atau dari tempat yang berair. Rusa juga memiliki keunikan, saudara-saudara. Jika tubuh rusa itu kekurangan air, maka akan mengeluarkan bau yang sangat tajam sekali, dan itu bisa menjadi indikator keberadaannya yang nantinya mudah dideteksi oleh hewan-hewan pemangsa yang memangsa musuh-musuhnya. Jadi air begitu penting bagi rusa. Nah, saudara, apa sebenarnya yang sedang dialami oleh pemazmur dalam teks ini? Sehingga ia sangat merindukan Allah. Apa yang sedang menimpa hidupnya? Apakah dia sedang gundah gulana? Jika kita teliti Mazmur 42 dan 43, saudara-saudara, rupanya pemazmur sedang mengalami tekanan yang sangat berat yang menyasar sisi kehidupan lahiriahnya, demikian juga sisi kehidupan batiniahnya. Sisi kehidupan lahiriah, ternyata dia sedang diperlakukan tidak adil oleh musuh-musuhnya. Bahkan musuh-musuhnya mengancam akan menghabisinya, membunuhnya. Begitu berat ancaman yang dia hadapi. Kalau kita perhatikan pasal 42 ayat yang ke-10, di sana dikatakan bagian B, mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Demikian juga kalau kita perhatikan pasal 43
ayat 1 dan 2, di sana dikatakan, "Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang." Jelas di sini pemazmur Daud menghadapi ancaman yang luar biasa dan ketidakadilan. Di sisi lain, di sisi batinnya, dia sedang diperhadapkan dengan pertanyaan yang membuat dia bisa ragu terhadap keberadaan Allah. Ada orang-orang yang mempertanyakan keberadaan Allah kepadanya. Di ayat yang keempat, di sana dikatakan, "Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, 'Di mana Allahmu?'" Demikian juga kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-11. "Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, 'Di manakah Allahmu?'" Saudara, sebuah pernyataan yang menusuk bagian spiritualitas pemazmur, yang kalau dia sikapi dengan tidak benar atau tidak tepat, dia bisa tergiring untuk meragukan Allah di dalam keberadaan hidupnya. Begitu dahsyat perjuangan pergumulan hidup yang dihadapi oleh sang pemazmur. Dia sedang diperhadapkan dengan a very big challenge atau tantangan besar dalam hidupnya. Namun yang luar biasa, saudara-saudara, pemazmur tidak menjadi lemah. Pemazmur tidak lari dari realita itu dan tidak menyerah terhadap tantangan besar tersebut. Melainkan dia semakin terdorong untuk mencari Tuhan, untuk mencintai Tuhan, merindukan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan rasa rindunya kepada Allah tidak berkurang sedikit pun, sekalipun dia sedang berhadapan dengan tantangan yang sangat besar. Ia justru ingin semakin dekat dengan Allah. Ia ingin berada di dalam dekapan Allah. Matthew Henry mengatakan bahwa kerinduan pemazmur kepada Allah ini adalah sebuah kerinduan yang kudus dan penuh kejujuran sebagai ekspresi imannya kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saat-saat ini kita semua sedang diperhadapkan dengan tantangan yang begitu besar. Badai COVID-19 yang berkepanjangan mengakibatkan keterpurukan di semua lini kehidupan, baik dalam hal pekerjaan, usaha, bisnis, karir, kesehatan, dan lain sebagainya. Kita semua menghadapi keterpurukan yang tidak mudah, saudara-saudara. Bahkan kegiatan kita bergereja pun mengalami gangguan, tidak leluasa di dalam berpelayanan, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, apakah kita tetap memiliki kerinduan yang begitu dalam kepada Allah seperti pemazmur di tengah situasi yang tidak mudah semacam ini? Ataukah kita mulai meragukan keberadaan Allah dalam hidup kita, sehingga rasa rindu kita kepada Allah mulai berkurang atau bahkan mulai meluntur? Saudara-saudara, mari kita belajar dari pemazmur. Apapun musim kehidupan yang kita hadapi, saudara-saudaraku, kita tetap terus merindukan Allah. Karena dialah sumber pertolongan kita. Dialah sumber pembelaan kita. Dialah kekuatan dan gunung batu kita. Seperti rusa merindukan sungai yang berair. Biarlah kita tetap merindukan Allah seperti Daud merindukan Allah dalam hidupnya, tanpa tergerus oleh persoalan yang menimpanya. Mari saudara-saudara, kita terus meningkatkan rasa rindu kita kepada Allah melalui persekutuan kita yang terus-menerus dengan Allah, melalui kerinduan untuk melayani Dia walaupun dalam keadaan yang sulit, melalui kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan walaupun tidak semudah seperti waktu lalu. Tetapi kiranya kita tetap teguh dan beriman kepada Allah
Dan biarlah kerinduan kita kepada Allah mencerminkan cinta kita kepadanya yang teramat dalam. Selamat meningkatkan rasa rindu kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, pergumulan perjuangan hidup memang tidak mudah bagi kami saat ini. Tetapi biarlah kami tetap memiliki kerinduan yang dalam kepada Engkau seperti pemazmur ini Tuhan. Karena hanya Engkaulah yang dapat mengobati hidup kami. Hanya Engkaulah yang dapat memulihkan keadaan kami. Hanya Engkaulah yang dapat menolong kami melewati badai hidup yang sulit ini. Inilah doa kami Tuhan. Terpujilah Allah di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.